Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai aliran monetaris. Apa itu sih aliran monetaris? Oke, sebelumnya kita mengenal dahulu latar belakang munculnya aliran monetaris. Aliran monetaris muncul dari beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai oleh pakar-pakar ekonomi. Hal tersebut akibat teori Keynes tidak dapat menyelesaikan masalah ekonomi di tahun 60-an dan 70-an. Hubungan-hubungan agregat yang dikembangkan Keynes mulai diragukan. Para ekonom kembali berpaling pada teori mikroekonomi untuk menjelaskan perilaku makro. Bahkan, Friedman sendiri kembali melirik model pasar persaingan sempurna klasikal. Milton Friedman sendiri yaitu salah satu pelopor aliran monetaris. Setelah kita mengetahui latar belakang munculnya aliran monetaris, kita mengenal sejarah aliran monetaris. Bagaimana sih sejarah aliran monetaris ini muncul? Oke, aliran monetaris hakikatnya memperluas perkembangan aliran klasik yang disebut New Classical Economics. Monetarisme merupakan suatu informasi atau perumusan ulang dalam bentuk atau formula yang baru dari teori kuantitas uang sebagaimana semula-mula dicanangkan oleh Irving Fisher pada awal abad ke-20. Lahirnya monetarisme pada tahun 1970 sebagai kontra revolusi terhadap paham Keynes. Keynes yang menganut ajaran pentingnya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi melalui kebijakan fiskal memang berhasil mengendalikan besarnya permintaan masyarakat tanpa diiringi inflasi di negara barat dan Amerika Serikat. Adanya teori Keynes tidak sesuai dengan realita dan kebenaran yang ada. Misalnya, menurut Keynes pada waktu resesi dan depresi seharusnya dapat menyebabkan terhalangnya perekonomian yang diiringi turunnya harga-harga secara umum. Akan tetapi kenyataannya pada tahun 1974 dan 1982 tingkat harga tidak menurun. Hal tersebut yang menyebabkan teori Keynes ditinjau kembali. Tokoh-tokoh dalam aliran monetaris. Yang pertama yaitu Milton Friedman 1912. Milton Friedman adalah seorang profesor ekonomi dari University of Chicago. Ia bergabung dengan staf peneliti nasional Bureau of Economic Research pada tahun 1937. Karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam mengembangkan ilmu ekonomi, ia mendapat hadiah Nobel pada tahun 1976. Buku-buku penting yang ditulisnya yang mengenai monetaris yaitu yang pertama, A Theory of Consumption Function pada tahun 1957, A Program of Monetary Stability pada tahun 1960, Price Theory 1962, Capitalism and Freedom 1962. Dan bersama Anna Swartz menulis A Monetary History of United States pada tahun 1963. Friedman dan monetaris sering dianggap sinonim, akan tetapi ini bukan berarti dia satu-satunya. Tokoh-tokoh lain yang dianggap pendukung aliran monetaris adalah yang pertama yaitu Karl Brunner dari University of Rochester, Alan Meltzer and Bennett McCallum dari Carnegie Mellon, Thomas Mayer dari University of California, William Poole dari Brown University, dan masih banyak tokoh lainnya. Saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok pikiran aliran monetaris. Yang pertama, bagi kaum monetaris, jumlah uang yang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga dalam suatu perekonomian. Yang kedua, pertumbuhan moneter atau uang yang beredar secara berlebihan dalam hal ini bertanggung jawab atas timbulnya inflasi. Yang ketiga, sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil. Yang keempat, stabilitas di dalam pertumbuhan jumlah uang yang beredarlah yang merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi. Dan yang kelima, kebijakan fiskal itu sendiri memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil terhadap pendapatan nasional real maupun pendapatan nasional nominal. Dan fiskal policy bukanlah suatu sarana atau alat stabilisasi yang efektif.
Monotarisme dan Keynesian. Problemnya, permintaan dan penawaran agregat. Monotarisme semata-mata dipengaruhi oleh perkembangan uang, dan bahwa perkembangan uang yang beredar terhadap permintaan agregat adalah stabil. Sedangkan Keynesian, permasalahan ekonomi dalam suatu perekonomian pada dasarnya sangat kompleks, sehingga tidak hanya uang yang berperan. Kelebihan dan kelemahan monotarisme. Kelebihannya, 1. Kaum monotaris mengatakan bahwa perekonomian cenderung berada pada keseimbangan tingkat output rendah yang disebabkan kurang ampuhnya mekanisme korektif untuk membawa pasar kembali pada keseimbangan. 2. Turunnya suku bunga akan mendorong investasi dan turunnya tingkat harga akan mendorong konsumsi. 3. Dalam usaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan dalam mengatasi pengangguran, lebih kebijakan moneter yaitu dengan menurunkan pajak. Dan 4. Meluruskan filsafat liberal kaum klasik sebagaimana diajarkan Adam Smith. Kekurangannya, menurut pandangan Keynesian, kebijakan moneter mungkin sangat tidak efektif. Beberapa kekurangannya dari asimetri kebijakan tersebut. Asimetri, yaitu suatu kebijakan uang ketat, adalah sangat efektif guna mencegah pinjaman baru karena kelebihan cadangan dikurangi. Ketiga, kebijakan moneter mungkin digunakan baik untuk mengendalikan persediaan uang maupun tingkat suku bunga, tetapi keduanya tidak dapat dikendalikan pada waktu yang sama.